Halo semuanya, selamat datang kembali di Explainer kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super epic, yaitu kebangkitan kemaharajaan Majapahit di abad ke-14. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sebuah kerajaan di abad ke-14 bisa menyatukan kepulauan Indonesia yang luar biasa luas? Maksudnya, bayangin aja, dari sebuah wilayah hutan kecil, tiba-tiba, boom, jadi imperium raksasa yang membentang melintasi ribuan pulau. Ini tuh bukan cuma soal cerita penaklukan, tapi benar-benar sebuah mahakarya diplomasi dan strategi yang jauh melampaui zamannya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng teka-teki sejarah ini. Oke, untuk roadmap pembahasan kita kali ini, kita akan ngelewatin 6 poin utama. Mulai dari lahirnya sebuah imperium, Sumpah Palapa yang legendaris, strategi penyatuan, peran ratu dan raja, gimana mereka jadi kekuatan super perdagangan maritim, sampai akhirnya keruntuhan dan warisan yang ditinggalkan. Sip, kita masuk ke bagian pertama, lahirnya sebuah imperium, membangun Majapahit. Kita putar waktu dulu nih ke tahun 1293, tepat di masa-masa awal raksasa maritim ini lahir. Jadi, fondasi kerajaan ini tuh benar-benar dibabat langsung dari alam liar oleh Raden Wijaya. Setelah Singasari runtuh, dia ngebuka kawasan hutan tarik di dekat Sungai Brantas dan ngebangun ibu kotanya di Trowulan, Jawa Timur. Ini tuh ibaratnya titik nol, sebuah langkah super berani yang nantinya bakal ngerubah total peta politik Asia Tenggara. Nah, gambar ini ngasih lihat seberapa dalam riset akademis yang kita pakai buat ngebahas topik ini. Dari analisis dokumen-dokumen sejarah ini, kita bisa benar-benar nguliti gimana sih para tokoh di balik Majapahit merancang kejayaan mereka. Satu hal yang menurut saya sangat menarik dan kadang suka kelewat bahasanya, itu adalah peran krusial para perempuan hebat di balik Majapahit. Coba lihat ini, stabilitas dan ekspansi awal mereka tuh sangat didorong oleh kepemimpinan perempuan loh. Ada Ratu Tribuana Tunggadewi, dan jangan lupa, dia dibimbing langsung oleh ibundanya, Gayatri. Sang ratu ini nggak main-main, dia sendiri yang ngangkat Gajah Mada jadi Mahapati, dan bahkan turun tangan numpas pemberontakan Sadeng dan Ketak. Merekalah yang benar-benar ngebuka panggung keemasan buat Majapahit. Lanjut ke bagian 2, Sumpah Palapa yang legendaris, sebuah katalisator persatuan. Nah, di sini nih titik balik ideologis dari pembahasan kita hari ini. Keren banget kan? Skala dedikasi Mahapatih Gajah Mada di tahun 1336 ini benar-benar luar biasa. Sumpah ini diucapkan di depan para pembesar kerajaan dan seketika langsung jadi cetak biru alias blueprint ideologis buat keberlangsungan imperium ini ke depannya. Tapi tunggu dulu, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar dramanya. Sering banget kan ini dianggap cuma mitos atau sumpah pertapaan pribadi buat nahan diri dari makanan enak. Padahal realitasnya nggak sesimpel itu. Ini tuh bener-bener sebuah manifesto geopolitik yang dikalkulasi matang buat ngedorong ekspansi militer dan nyiptain stabilitas regional. Strategi tingkat tinggi banget lah pokoknya. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Strategi penyatuan, membedah rencana besar. Gimana sih visi yang luar biasa tadi akhirnya dieksekusi di lapangan? Tabel ini langsung ngebedah kejeniusan Gajah Mada lewat 4 pilar utamanya. Buat ukuran abad ke-14, pemikirannya tuh modern parah. Dia nggak cuma ngandelin militer, kayak ekspedisi langsung ke Bali. Tapi dia juga pakai diplomasi cerdik buat bikin aliansi di Palembang dan Pahang tanpa harus ngangkat senjata. Ditambah lagi intervensi budaya lewat seni Jawa, dan pendekatan simbolis lewat Sumpah Palapa itu sendiri buat nyatuin ideologi secara luas. Kerangka kerja presisi ini persis kayak yang bisa kalian lihat di tabel dari jurnal akademik kita. Ini ngebuktiin kalau di masa itu, administrasi Majapahit udah terstruktur rapi dan departemental, udah persis kayak tata kelola negara modern. Tapi ya namanya ambisi besar pasti ada benturan dan salah langkahnya. Tragedi Bubat di tahun 1357 jadi catatan kelam di sini. Niat awalnya sih diplomasi pernikahan, malah berujung pada pembantaian tragis rombongan kerajaan Sunda. Ini ngingetin kita bahwa strategi ekspansi Majapahit pun nggak lepas dari konflik berdarah. Kita lanjut ke bagian 4, Ratu dan Raja, garis keturunan kekuasaan. Karena pastinya Gajah Mada nggak mungkin kerja sendirian kan? Coba perhatiin timeline ini. Lintasan kekuasaannya tuh bener-bener dipenuhi dinamika. Dimulai dari Raden Wijaya di 1293, terus masa krusial Ratu Tribuana Tunggadewi di 1328, sampai akhirnya nyentuh puncak keemasan pas Hayam Wuruk naik tahta di 1350. Menariknya lagi, di masa kemunduran tahun 1429, muncul sosok perempuan lagi yaitu Ratu Suhita, yang ngambil alih buat ngidupin kearifan lokal. Kepemimpinan mereka benar-benar dinamis.
Masuk ke bagian 5, kekuatan super perdagangan maritim, kekayaan Nusantara. Karena di balik politik istana, mesin utamanya adalah ekonomi yang jalan terus. Coba deh kalian bayangin, lagi berdiri di pelabuhan kuno yang super sibuk. Udaranya syarat dengan aroma cengkeh, pala, cendana. Kerajaan ini memutar komoditas yang nilainya setara dengan emas pada masa itu. Majapahit benar-benar jadi raksasa ekonomi yang ngehubungin pasar Tiongkok, India, bahkan dunia Arab dengan kekayaan Nusantara kita. Dan yang bikin salut, Empu Prapanca nyatet semua jaringan masif ini dengan sangat detail di Kitab Negara Kertagama. Skalanya gila banget. Kekuasaan mereka menjangkau dari Jambi, Tumasik atau Singapura, tembus ke pesisir Kalimantan, sampai ke pusat rempah di Maluku. Benar-benar jaringan yang menjangkau geografi yang super luas dan beragam. Selain ekonomi, ada satu hal lagi yang keren abis. Majapahit ini ibarat pelindung keberagaman spiritual. Coba lihat perbandingannya. Di Jawa bagian barat sangat didominasi ajaran Siwa. Tapi di timur dan Bali, ajaran Buddha disambut baik. Ini nunjukin mereka punya sistem toleransi yang terstruktur. Ngejaga harmoni supaya perbedaan nggak memicu perang saudara. Terakhir, bagian 6, keruntuhan dan warisan. Gemah sebuah imperium. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya kerajaan sepowerful ini akhirnya runtuh? Jadi, kekuatan Majapahit itu mulai kerasa retak pas arsitek utamanya Gajah Mada meninggal. Kehilangan dia benar-benar nyiptain kekosongan besar di ranah diplomasi dan politik yang gagal diisi. Habis itu mulai deh muncul pemberontakan internal dan persaingan keluarga yang bikin pusat makin lemah. Puncaknya, di tahun 1527, imperium ini akhirnya tumbang digantikan oleh kekuatan maritim baru di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Sebagai penutup explainer kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Iya sih, secara fisik kerajaan Majapahit emang udah ditelan waktu. Tapi bukankah visi mereka tentang wilayah kepulauan yang luas, yang dipersatukan di tengah segala perbedaan ras dan budaya, itu adalah fondasi dasar dari Indonesia modern tempat kita berpijak sekarang? Menurut kalian sendiri, seberapa besar sih roh persatuan Majapahit ini masih hidup di masyarakat kita hari ini? Coba direnungkan. Teruslah belajar dan terima kasih banget udah gabung di pembahasan kita kali ini.